Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Adit. Biasa saya dipanggil Pak Adit. Oke, sekarang kalian akan belajar bahasa Inggris bersama saya. Oke, let me introduce myself first. My name is Mr. Adit. I'm teaching English for 11 or 12 grade. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa sajakah yang akan saya nilai ataupun yang kita akan pelajari selama satu semester, terutama selama masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau bahasa lainnya BDR, belajar dari rumah. Agar kalian pun lebih mengenal saya sebagai guru kalian nanti, dan juga nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara penilaian saya, belajar apa sajakah kita nantinya, dan bagaimana kalian menyikapi pembelajaran selama kalian belajar dari rumah. Oke, untuk selanjutnya langsung kita ke slide yang pertama mungkin ya, untuk mempersingkat waktu juga. Oke, pembelajaran bahasa Inggris nantinya akan ada dua kategori, yaitu adalah materi dan praktek. Bisa juga kalau di dalam rapat kalian bisa dibilang itu adalah penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian keterampilan yaitu adalah praktek. Kalau materi itu maksudnya adalah penilaian kemampuan kalian, penguasaan materi kalian, pengetahuan kalian ya. Jadi pengetahuan dan skill kalian. Jadi materi atau penilaian pengetahuan nanti itu akan dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama saya akan mengambil 60% dari nilai pengetahuan ya, dan keterampilan sebanyak 40%. Jadi totalnya adalah 100%. Jadi materi 60% yaitu akan saya jelaskan bisa melalui video pembelajaran, bisa juga nanti via Zoom live ya, via Zoom, ataupun nanti kalian mungkin jika memang nanti ada kebijakan dari sekolah ataupun dinas pendidikan, kalian bisa tatap muka yang dibatasi juga sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia. Jadi materinya nanti akan ataupun penilaian pengetahuan atau materi ini akan diambil sebanyak 60% dari total pengetahuan kalian dan prakteknya 40% ya. Untuk penjelasannya nanti seperti apa materi atau praktek ataupun nilai pengetahuan ataupun nilai keterampilan kalian, itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah terkait masalah 3 penilaian ataupun indikator penilaian saya. Yang pertama adalah pastinya kehadiran kalian selama PJJ ini seperti apa. Apa kalian rutin mengikutinya atau hanya sekedar absen saja, itu akan terlihat nanti. Karena dapat terlihat yang pertama dari absensi, nanti akan saya buat grup yang kalian akan masuk ke dalam grup tersebut dan absen per setiap pembelajaran saya. Itu satu. Kehadiran berikutnya adalah nanti kalian akan belajar e-learning atau pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang akan nanti disosialisasikan kira-kira di bulan Agustus. Nah, nanti itu akan terlihat kalian online dan mengikuti pembelajaran di aplikasi tersebut atau enggak. Ya, jadi nanti akan ada aplikasinya, kalian masuk ke aplikasi tersebut, kalian belajar bahasa Inggris di aplikasi tersebut nanti ya sekitar bulan Agustus. Dan kalian akan terlihat nanti keadaan kalian dan keaktifan kalian menggunakan aplikasi tersebut. Semua terekam semua di situ, aktivitas kalian. Jadi kalian nggak bisa bohong, dan kalian yang benar-benar belajar pastinya akan mendapatkan nilai kehadiran sebanyak 30% ya, untuk kehadiran saja nih. Ya, untuk indikator penilaian kehadiran 30%, sikapnya. Yang kedua adalah sikap nih. Sikap, saya akan mengambil 40%. Sikap itu seperti apa sih? Sikap itu seperti kalian misalkan keaktifan kalian bertanya, misalkan bisa via chat WhatsApp ke saya. Jika memang ada pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan kalian sulit mengerti ataupun belum mengerti, nggak apa, saya
welcome dengan kalian yang bertanya. Tapi mungkin saya tidak bisa menjawab secara langsung karena mungkin juga banyak juga dari kalian yang mungkin chat ke saya atau segala macamnya pasti saya balas, tapi mungkin, tidak bisa langsung. Pasti insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin dari sikap nih. Ya jadi keaktifan kalian yang pertama, penilaian sikap 40%. Keaktifan kalian terus bagaimana kalian cara untuk, menyelesaikan tugas ya, menyelesaikan tugas itu seperti apa? Sopan santun kalian di mana? Attitude kalian di mana? Apakah setiap kali saya memberikan tugas kalian mengerjakan? Itu masuk ke dalam sikap nanti. Bagaimana usaha kalian untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan, gitu ya. Dari penilaian sikap ini 40%. Jadi yang tadi kehadiran 30%, sikap 40%. Dan yang ketiga adalah nilai. Nilai saya ambil 30%. Nilai dari mana? Nilai dari penugasan kalian, ya. Bisa juga dari apa namanya? Dari ujian-ujian seperti misalkan ada mid test, ada juga ada final test atau semester test. Itu akan masuk dalam penilaian. Ya, jadi jelas pelajaran bahasa Inggris dari saya ini yang kehadiran 30%, indikator penilaian saya kehadiran 30%, sikap 40%, dan nilai 30%, totalnya 100%. Dan jika kalian mengikuti itu semua, nilai kalian insya Allah pasti bagus juga. Karena saya berpatokan dari ini, ya, nggak ada misalkan, wah murid ini ternyata anak kesayangannya Pak Adit, oh nggak ada seperti itu. Kalian di mata saya semua sama. Jika kalian punya sikap bagus, punya kehadiran bagus, maka nilai kalian akan mendukung nantinya. Kenapa nilai saya tempatkan di akhir? Karena kehadiran dan sikap adalah yang utama bagi saya. Ya, kehadiran dan sikap bagus, nilai kalian misalkan jelek, masih ada 70%. Insya Allah kalian minimal KKM. Kalau misalkan apa namanya, nilai kalian bagus nih 100, tapi kehadiran kalian jarang hadir, sikap kalian kurang buruk, dan itu tidak akan cuma dapat 30% nantinya, ya itu adalah kalian di bawah KKM. 30% dari 100 kira-kira nilai kalian bisa minimal 30 gitu ya, 30 dari nilai total maksimum adalah 100. Jadi tolong diperhatikan kehadiran sikap dan nilai. Dan untuk materi atau nilai pengetahuan sebanyak 60%. Ya, jadi nanti akan banyak seperti pembelajaran kalian harus mengikutinya. Terus ada praktek juga, kalian bisa membuat kelompok kecil ataupun kalian membuat tugas-tugas seperti pembuatan video, percakapan dan sebagainya ya. Oke, untuk pembelajaran bahasa Inggris saya rasa cukup. Dan mungkin yang terakhir saya akan membahas di slide yang ketiga. Ya, pada slide yang ketiga kalian dapat lihat penilaian nilai. Kalau tadi kan ada penilaian sikap dan penilaian kehadiran. Nah, untuk yang terakhir ini seperti yang penugasan. Nah, ada penugasan tertulis, pembuatan video dan kolaborasi. Kalau tertulis apa? Ya, misalkan penugasan setelah pembelajaran pasti akan ada beberapa soal, sedikit soal untuk menguji seberapa kalian menyimak dan mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Video seperti apa? Untuk penilaian biasanya untuk dari kalau tadi tertulis untuk penilaian pengetahuan ataupun penilaian materi. Nah, untuk video adalah untuk penilaian keterampilan kalian ataupun nilai dari yang tadi saya jelaskan ya. Keterampilan adalah pembuatan video seperti pembuat video percakapan, kalian membaca reading, bisa juga kalian speaking ya, speaking, reading akan penilaian di sini. Kalau tertulis biasanya kan written ya. Written ini apa namanya, tertulis. Kayak yang video itu untuk nilai pengetahuan, maaf maksud saya untuk video ini adalah untuk nilai keterampilan kalian bisa pembuatan video. Untuk speaking, untuk reading kalian bisa di sini. Dan kolaborasi, apa sih kolaborasi itu Pak? Nah, kolaborasi ini adalah nanti saya akan bekerja sama dengan mata pelajaran lain untuk membuat suatu penugasan buat kalian. Jadi misalkan saya untuk nilai produktif dengan nilai produktif kalian bahasa Inggris dan pelajaran produktif kalian, saya membuat satu penugasan. Jadi dari tugas tersebut kalian mendapatkan dua nilai, nilai bahasa Inggris dan nilai produktif kalian. Contohnya seperti itu. Ya, jadi kalian hanya mengerjakan satu tugas tapi kalian mendapatkan dua nilai. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk penugasan ada yang tertulis, video dan kolaborasi. Kira-kira seperti itu untuk selama pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Oke, untuk yang berikutnya adalah tentang ujian. Ujiannya
di saya hanya ada ujian mid semester test dan final semester test untuk PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Ya, Pak, kok nggak ada apakah ada ulangan harian? Mungkin saja ada, tapi sangat kecil sekali saya memberikan ulangan harian. Karena kenapa? Mungkin untuk tidak memberatkan kalian. Kalian fokus ke mid semester dan final semester test saja. Jadi, untuk ujian hanya ada mid semester sama final semester test. Jikapun ada ulangan harian, itu mungkin saja ada nantinya, dilihat dari kondisi situasi tertentu, ya. Jadi yang penilaian nilai ini, yang tadi ada penugasan, yaitu ada bentuknya tertulis, ya, bisa juga bentuknya video, untuk, penilaian speaking dan reading kalian, dan penilaian penugasan kolaborasi yang dipadukan dengan mata pelajaran lain, biasanya mata pelajaran produktif, ya. Oke, saya rasa untuk kali ini, di video kali ini, untuk minggu pertama kalian melaksanakan PJJ ataupun belajar dari rumah, di minggu pertama, kalau minggu sebelumnya mungkin masih belum efektif, mungkin di minggu ini saya hanya akan menjelaskan terkait tentang ini saja, tentang bagaimana pembelajaran bahasa Inggris, bersama saya, nantinya untuk 1 semester ke depan minimal jika masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, kira-kira seperti ini. Ingat ya, jadi yang saya pentingkan adalah, tadi adalah penilaian, absensi 30%, sikap 40%, dan penilaian nilai sebanyak 30%, total adalah 100%. Jadi absensi dan sikap adalah yang utama, ya. Nilai adalah yang ketiga. Jadi yang pertama adalah absensi, slide atau kehadiran, yang kedua adalah sikap, yang terakhir adalah nilai. Oke, itu saja. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp kapanpun, mungkin kalau dibalasnya mungkin kalau nggak hari ini besoknya baru saya balas. Jadi feel free to ask to me, ya. Jadi untuk kalian bebas nanya apa saja selama kalian sopan, ya. Dan ingat ya, saya tidak akan membalas jika kalian chat atau WhatsApp dengan cara atau bahasa yang tidak baik atau tidak sopan. Biasakan menggunakan salam terlebih dahulu jika kalian beragama muslim. Biasakan assalamualaikum, good morning, atau good evening, ataupun good afternoon terlebih dahulu, baru sebutkan nama kalian. Misalkan, assalamualaikum, good morning, Pak Adit, my name is Nabila, I'm from 12th grade TKJ atau mungkin multimedia. Nah, seperti itu. Saya ingin nanya gini-gini segala macam. Oke, seperti itu. Jadi ada salamnya terlebih dulu, assalamualaikum, biasakan seperti itu. Karena kalian nanti akan lulus dari sini, lulusan SMK, difokuskan untuk bekerja. Attitude dalam bekerja adalah nomor 1. Untuk kelas 11 mungkin nanti kalian akan PKL attitude nomor 1. Kalau kalian belum menguasai bidang kalian, itu tidak masalah. Yang penting adalah attitude dalam bekerja. Dimanapun akan terpakai. Ya, ingat ya, attitude dalam bekerja, attitude dalam berperilaku terhadap orang lain sangat penting ataupun utama untuk lulusan SMK. Karena kalian fokusnya nanti adalah bekerja. Baik, seperti itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan, bisa menghubungi saya langsung melalui WhatsApp ataupun datang langsung ke sekolah jika nanti sudah membuat janji terlebih dahulu jika ada yang ingin ditanyakan. Ingat ya, kehadiran dan sikap adalah yang utama dalam pembelajaran saya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Good morning.